Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal ismul alamu nahwa Zaidin wa Makkah. Wal ismul mubahamu nahwa hadha wa hadhihi wa haula'i. Dan isim alam. Termasuk isim ma'rifah diantaranya adalah isim alam. Apa itu isim alam? Isim alam adalah isim yang menunjukkan nama. Contohnya seperti nahwa Zaidin wa Makkah. Zaid nama manusia, Makkah itu nama kota. Wal ismul mubhamu. Yang ketiga, isim mubham. Isim mubham itu apa? Isim yang masih belum jelas maksudnya. Sesuatu apa itu? Atau ini apa itu? Contohnya, nahwa hadza, ini apa? Hadhihi, ini apa? Haula'i, mereka ini apa? Artinya masih perlu dijelaskan ini di situ maksudnya apa. Baik, kita lihat tulisan yang berwarna merah. Isim alam. Isim alam itu terbagi menjadi 3. Ada namanya kunyah, ada namanya laqab, ada namanya alam. Kunyah itu gelar atau julukan yang diawali dengan abun atau ummun. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kunyah, gelar atau julukan. Dia diawali dengan lapas Abu Hurairah. Kalau dimaknai ayahnya kucing. Karena beliau suka memelihara kucing. Ummu Hani, mamanya, ibunya Hani. Itu namanya kunyah. Kunyah itu apa? Gelar atau julukan yang diawali dengan abun atau ummun. Itu termasuk isim ma'rifah. Kenapa? Karena dia termasuk dalam kategori isim alam. Nama menunjukkan, isim yang menunjukkan nama. Laqab. Sedangkan laqab itu gelar atau julukan. Sama, akan tetapi bedanya dia bukan diawali dengan abun atau ummun. Bisa untuk gelar yang baik atau untuk gelar yang jelek. Contohnya al-aminu, yang terpercaya, yang bersifat amanah, gelarnya al-amin. Itu termasuk isim ma'rifah. Itu untuk gelar yang baik. Sedangkan untuk gelar yang tidak baik, at-tawilu. At-tawil, panjang tangan. Panjang tangan berarti suka mencuri. Itu laqab yang tidak baik. Dan dia juga termasuk isim ma'rifah. Termasuk dalam kategori isim alam. Yang selanjutnya alam. Alam itu nama asli. Contohnya Abdullah, Aisyah. Itu nama asli. Nama manusia. Dia termasuk isim ma'rifah. Jadi termasuk juga nama kota, nama daerah, nama tempat, nama kabupaten, nama kelurahan, kecamatan, itu termasuk isim ma'rifah namanya. Itu tadi menjelaskan tentang isim alam, yang mana isim alam termasuk isim ma'rifah. Sekarang wal ismul mubham, isim yang masih belum jelas maksudnya. Yaitu isim mubham ada 2, ada ismul isyarah, ada isim mausul. Ismul isyarah ada isim mausul. Sekarang yang kita bahas yaitu isim isyarah, seperti contoh yang ada. Hadza, hadhihi, haula'i, itu contoh daripada ismul isyarah.
Apa itu ismul isyarah? Ismul isyarah adalah kata tunjuk. Ini, itu, mereka ini, mereka itu. Jadi menggunakan ini dan itu. Menggunakan di sana dan di sini. Yang mana ini, itu, di sana, di sini itu merupakan kata tunjuk. Kata isyarat menunjukkan sesuatu. Al-isyarah, isim isyarah itu ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika membahas ismul isyarah. Ketika membahas tentang al-isyarah. Ada yang namanya isim isyarah itu sendiri, ada yang namanya musyar ilaih. Isim isyarah itu apa? Kata tunjuk. Musyar ilaih apa? Yang ditunjuk, sesuatu yang ditunjuk. Baik, lihat di tulisan yang al-isyaratu. Al-isyaratu ketika membahas tentang ismul isyarah, perhatikan dua hal, yaitu pertama ismul isyarahnya itu sendiri, yang kedua musyar ilaih. Jadi tidak sempurna kalam apabila hanya salah satu saja yang disebutkan. Kalau menyebutkan isim isyarah tanpa musyar ilaih, maka belum disebut kalam, belum menjadi kalimat yang sempurna. Belum menjadi jumlah. Contohnya, hada, dzalika, huna itu merupakan ismul isyarah. Adapun musyar ilaihnya apa? Ini, hada di situ artinya ini. Dzalika di situ artinya itu. Huna di sini, huna itu artinya di sini. Ini apa? Itu apa? Di sini apa? Maksudnya ini di situ adalah tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Mudarrisun itu adalah seorang pengajar laki-laki. Huna masjidun atau madrasatun. Di sini ada masjid. Di sini ada sekolahan. Itu yang perlu kita pahami ketika membahas ismul isyarah. Ada isim isyarah itu sendiri, ada musyar ilaih. Apabila menyebutkan ismul isyarah, mesti jelaskan musyar ilaihnya apa. Hada, ini apa? Tajirun, ini pedagang laki-laki. Dzalika, itu apa? Itu mudarrisun, pengajar laki-laki. Huna, di sini apa? Di sini masjidun atau madrasatun. Baik, sebelum lebih jauh, kita pahami dulu dawabitus ismil isyarah. Kriteria atau kaedah-kaedah yang perlu diperhatikan ketika memahami ismul isyarah. Yang pertama, al-mutabaqatu bainal isyarati wal musyari ilaih. Adanya kecocokan, kesesuaian antara ismul isyarah dan musyar ilaih. Dari segi apa kecocokannya? Fil adadi. Dari segi bilangan. Bilangan itu apa? Mufrad, musanna, jama'. Wal jinsi, dari segi jenis kalimat. Kalimat mujakkar atau kalimat mu'annas. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, adamul mutabaqati fi kalimati huna wa hunaka. Yang maksudnya adalah lil makan. Tidak perlu adanya mutabaqah antara ismul isyarah dengan musyar ilaih pada kalimat huna dan hunaka. Yang mana huna dan hunaka di situ menunjukkan keberadaan tempat. Keberadaan tempat. Baik, nah sekarang kita cocokkan. Betul nggak kaidah yang sudah kita baca tadi? Ismul isyarah itu apabila dilihat dari segi maknanya, ada makna lil qarib, ada lil ba'id, ada lil makan. Maksudnya lil qarib adalah kata tunjuk yang menunjuk sesuatu yang dekat. Kata tunjuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Adapun lil ba'id,
kata tunjuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Lil makan itu menunjukkan suatu tempat. Keberadaan suatu tempat. Lil qarib itu biasanya dimaknai dengan ini. Menunjukkan ini. Ini pulpen. Ini buku. Berarti ketika menggunakan ini, itu maksudnya benda yang ditunjukkan dekat. Ketika menggunakan kata tunjuk itu, berarti itu pulpen, itu meja, itu itu meja, itu papan tulis. Berarti menunjukkan sesuatu yang jauh. Sesuatu yang jauh. Atau misalnya di sini masjid, di sana sekolah. Itu menunjukkan lil makan, menunjukkan tempat. Nah, jadi ismul isyarah kalau dilihat dari segi jaraknya itu terbagi tiga, atau menunjukkan maksud yang dituju ada tiga. Apakah menunjukkan sesuatu yang dekat, menunjukkan sesuatu yang jauh, atau menunjukkan keberadaan suatu tempat. Contoh lil qarib. Hada tajirun. Ini tajir. Hada di situ mufrad mujakkar. Jadi ismul isyarahnya tertentu ya. Hada di situ untuk mufrad mujakkar. Mufrad mujakkar. Tajirun juga mufrad mujakkar. Kalau hada di situ memang sudah ditentukan. Kaedahnya merupakan ismul isyarah mufrad mujakkar maknanya. Adapun tajirun dikatakan mufrad karena memang dia isim mufrad. Satu orang laki-laki. Satu orang pedagang. Adapun mujakkar, pedagangnya adalah laki-laki. Hadani tajirani. Ini dua orang pedagang. Hadani di situ musanna. Musanna mujakkar. Tajirani juga musanna. Alamat musannanya apa? Ada alif di situ yang menunjukkan bahwa dia adalah isim tasniyah. Musanna. Tajirani juga musanna mujakkar. Dari mana tahu bahwa itu mujakkar? Karena tidak ada dimasuki ta marbutah, yang mana di antara tanda untuk mengatakan bahwa itu mujakkar atau muannas, apabila kalimat itu tidak dimasuki ta marbutah, maka dikatakan mujakkar. Kalau dimasuki ta marbutah, maka dikatakan muannas. Haula'i tajiruna. Nah, itu ismul isyarah. Mereka ini adalah para pedagang. Mereka ini jamak mujakkar. Haula'i di situ untuk jamak, maknanya jamak mujakkar. Mereka ini tajiruna. Tajiruna jamak mujakkar. Jamak mujakkar salim. Hadhihi tajiratun. Ini tajiratun. Seorang pedagang perempuan. Hadhihi di situ mufradah muannasah. Satu orang perempuan. Tajiratun sama. Tajiratun pedagang perempuan. Dari mana tahu mufradah? Karena musannanya tajiratani. Jamaknya tajiratun. Adapun kenapa dikatakan muannas? Dimasuki ta marbutah. Hatani tajiratani. Hatani di situ untuk musanna. Muannas. Makna daripada ismul isyarah hatani di situ, ini dua orang perempuan. Tajiratani. Mereka berdua adalah dua orang pedagang. Tajiratani. Jadi sama-sama mutobaqah antara ismul isyarah dengan musyar ilaih. Haula'i tajiratun. Mereka ini di situ maksudnya mereka ini para perempuan. Tajiratun adalah para pedagang perempuan. Haula'i di situ jamak muannas. Tajiratun juga jamak muannas salim. Itu contoh lil qarib. Maknanya semuanya ini.
Contoh lil ba'id maknanya itu. Dzalika mudarrisun. Itu. Dzalika di situ untuk mufrad mujakkar. Tapi maknanya lil ba'id. Maknanya lil ba'id. Mudarrisun adalah seorang pengajar. Dzalika mudarrisani. Musanna mujakkar. Dua orang itu adalah dua orang pengajar. Dua orang itu adalah pengajar. Tapi untuk lebih jelasnya, dua orang itu dzalika mudarrisani, dua orang pengajar. Kalau disingkat, diterjemahkan secara bebas, dua orang itu adalah pengajar. Guru, teacher. Sama-sama musanna mujakkar. Ulaika mudarrisuna. Mereka itu adalah para pengajar. Ulaika jamak mujakkar. Mudarrisuna jamak mujakkar. Jadi sama ya, ketika jamak untuk laki-laki dan jamak untuk perempuan sama kalimatnya. Mudarrisuna. Tilka mudarrisatun. Itu adalah pengajar perempuan. Pengajar perempuan. Tilka mufradah muannasah. Tapi maknanya lil ba'id, itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Mudarrisatun adalah pengajar perempuan. Tanika mudarrisatani. Dua orang itu mudarrisatani adalah dua orang pengajar perempuan. Dua orang itu adalah pengajar perempuan. Mudarrisatani. Tanika musanna muannas. Mudarrisatani musanna muannas. Ulaika mudarrisatun. Ulaika jamak muannas. Mudarrisatun jamak muannas. Lil makan. Adapun makna ismul isyarah untuk menunjukkan tempat itu huna masjidun atau madrasatun. Hunaka masjidun atau madrasatun. Huna di situ di sini. Di sini ada sebuah masjid. Di sini ada sebuah sekolah. Hunaka di situ ada sebuah masjid. Hunaka madrasatun, di sana ada sebuah masjid. Yang mana untuk makna lil makan itu tidak wajib mutabaqah antara ismul isyarah dan musyar ilaih. Makanya boleh atau di situ. Adapun dzalika mudarrisatun itu salah. Atau tilka mudarrisun salah. Kenapa? Karena untuk lil ba'id itu harus ada mutabaqah antara ismul isyarah dengan musyar ilaih. Kalau lil makan, maka otomatis huna mau huna masjidun atau huna madrasatun, mau huna ka masjidun atau huna ka madrasatun, tidak apa-apa, tidak wajib mutabaqah. Tidak wajib mutabaqah. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.